Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari di depan kita. Sepanjang tahun 2025 boleh menjadi tahun yang bagaimana Tuhan banyak melakukan perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan kita. Pesan Tuhan Ibu Bapak untuk kita di minggu ini adalah ingat-ingatlah akan perbuatan Tuhan dan perkataannya. Ingat-ingatlah akan perbuatan Tuhan dan perkataannya. Jadi Ibu Bapak, pesan Tuhan ini Tuhan sedang menguatkan ya umatnya. Tuhan sedang mau membangkitkan iman umatnya. Karena jangan-jangan didapati ada umat Tuhan yang sedang lemah, sedang letih, sedang lesut, sedang tidak bergairah, Ibu Bapak. Nah Ibu Bapak, kalau setiap kita gitu Ibu Bapak, di dalam menjalani kehidupan pasti punya tantangan masing-masing, punya pergumulan masing-masing, punya medannya masing-masing. Beratnya atau tantangannya itu berbeda-beda setiap kita. Dan ketika kita menghadapi tantangan, kita kan harus move on ya. Gak mungkin diem gitu, gak mungkin kita tuh tidak melakukan apa-apa dan akhirnya kita menyerah gitu. Enggak, hidup itu harus move on. Memang betul Ibu Bapak, hidup itu harus move on. Dan untuk move on itu Ibu Bapak perlu kekuatan. Terkadang kunci untuk move on itu Ibu Bapak bukan hanya sekedar kita harus bergerak, melangkah ke depan. Melakukan sesuatu ke depan harus bagaimana. Enggak sekedar kita melangkah ke depan. Tetapi kunci untuk kita move on juga kita bisa berhenti sejenak. Kita bisa pergi ke masa lalu. Melihat apa sih di masa lalu yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu bisa merupakan sebuah kunci untuk kita bergerak maju ke depan. Nah Ibu Bapak, pesan Tuhan di minggu ini ayatnya itu diambil dari Yosua 3 ayat yang ke-7 ya. Kita sama-sama mau membaca terlebih dahulu ya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi Tuhan sedang membawa Joshua untuk lihat nih di masa lalu tuh Musa itu melakukan perkara-perkara dahsyat dan Tuhan menyertai. Sama seperti kepada Musa, aku pun akan menyertai engkau. Perhatikan. Jadi Tuhan bilang, ingat apa yang dahulu Tuhan lakukan kepada Musa, itu pun akan aku lakukan perkara-perkara dahsyat. Ada mungkin Ibu Bapak tahu ya, sebuah lagu gitu ya, sebuah lagu. Lagunya itu tentang ini, ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Kemudian, ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Nah Ibu Bapak, ini sebuah lagu yang menyelamatkan seorang anak Tuhan. Yang pada waktu itu Ibu Bapak, dia punya niat untuk melakukan bunuh diri. Dia merasa hidupnya itu sudah tidak punya kemampuan lagi. Karena begitu banyaknya tanggung jawab, begitu banyaknya beban yang harus dia pikul dan akhirnya dia udah
gak sanggup lagi. Dan dia pada malam itu dia keluarkan mobilnya. Dan dia katakan pada dirinya sendiri, saya mau menabrakkan mobil dalam kecepatan yang sangat tinggi dan saya mau bunuh diri. Ketika dia melakukan dalam perjalanan ke tol tersebut, anak Tuhan ini, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya menyerah kalah. Ampuni ya Tuhan. Nah, ketika dia mengatakan kata-kata tersebut, saya percaya ini adalah sebuah pekerjaan Tuhan. Dia ingat kata-kata ini. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Itu berulang-ulang. Sampai akhirnya sebuah perjalanan yang tadinya begitu penuh dengan penuh keinginan untuk melakukan mengakhiri hidupnya. Berubah total menjadi sebuah perjalanan yang mengharukan pada waktu itu. Dia akhirnya mengurangi kecepatannya dan akhirnya dia berhenti dan menangis pada waktu itu ibu bapak. Karena teringat akan pujian ini, ingat kasihnya, ingat kebaikan yang Tuhan sudah lakukan. Ada jamahan Tuhan yang terjadi dan akhirnya niat untuk dia melakukan bunuh diri itu tidak terjadi ibu bapak. Pada waktu dia ingat, pada waktu dia mengingat akan kebaikan Tuhan. Kuasa jamahan Tuhan mengalir atas kehidupannya. Nah ibu bapak, saya juga percaya ibu bapak, saya percaya setiap kita pada waktu kita mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan, mengingat-ingat akan perkataan Tuhan, kita semuanya mengalami sebuah kekuatan. Akan mengalami sebuah kobaran, oh iya benar. Dulu Tuhan tolong saya, sekarang saya dalam keadaan ini pun, saya mengalami pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong saya. Nah di dalam Yosua 3 ayat ke-7 dikatakan apa ibu bapak? Yosua 3 ayat ke-7 ya. Dikatakan pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau. Supaya mereka tahu. Nah arti kata tahu di sini ibu bapak. Artinya Tuhan itu pengen dikenal. Tuhan itu pengen menyatakan pribadinya. Menyatakan siapa pribadinya, bagaimana kekuatannya, bagaimana kuasanya. Jadi enggak terbatas ibu bapak. Hanya untuk Musa, tidak terbatas untuk Joshua, untuk Daud. Tetapi dia pengen pribadinya itu dikenal oleh kehidupan kita. Kuasanya yang tidak berubah dulu, yang dinyatakan kepada Musa pada waktu dia membelah laut terberau, itu pun ingin dinyatakan, ingin kita mengalaminya. Jadi artinya ibu bapak ayat ini ibu bapak, lewat ayat ini artinya apa? Ayo ibu bapak, kita semangat. Jangan menyerah karena keadaan yang menekan kita, jangan kita nggak bergairah dan kita ketika ada masa melupakan Tuhan, lupa apa yang Tuhan sudah kerjakan, lupa akan kebaikan Tuhan. Nah inilah arti dari maksud dari ayat ini. Ada sebuah semangat yang Tuhan sedang taruhkan kepada kita, yang Tuhan sedang impartasikan, berikan kepada kita. Nah kemarin ibu bapak kita sama-sama udah diperlengkapi banyak itu oleh Bapak Gembala juga untuk oleh hamba Tuhan yang lainnya. Bagaimana supaya kita terus mengingat tindakan apa yang harus kita lakukan. Supaya kita boleh menjadi pribadi yang mengingat-ingat akan perbuatan dan perkataan Tuhan. Nah, satu poin yang saya mau membagikannya ibu bapak untuk bisa memperlengkapi
kita juga, poinnya itu adalah untuk kita menjadi pribadi yang mengingat-ingat perbuatan dan perkataan Tuhan adalah mengambil tindakan untuk tetap percaya akan perbuatan dan perkataan Tuhan. Mengambil tindakan untuk tetap percaya akan perbuatan dan perkataan Tuhan. Ayatnya itu tetap sama, saya mau membacakannya lagi. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel supaya mereka tahu bahwa seperti aku dahulu menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kata percaya itu merupakan sebuah kunci Ibu Bapak. Percaya merupakan kunci untuk kita melangkah maju. Percaya merupakan kunci untuk kita memasuki tahun 2025 ini dan boleh mengalami bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena tanpa percaya dan kita ragu-ragu, kita nggak bisa melangkah Ibu Bapak. Sulit untuk mengalami kemajuan. Nggak bisa kita bergerak. Ibu Bapak, kalau kita membaca gitu ya, perjalanan yang Yosua lakukan, yang harus dilakukan oleh Yosua, ini bukan sebuah perjalanan yang manis. Bukan sebuah perjalanan yang enak. Tetapi bagi Yosua, itu sebuah perjalanan yang menggetarkan dia. Air sungai Yordan pada waktu itu sedang sebak-sebaknya, mungkin tinggi-tingginya. Dan Yosua harus bawa bangsa Israel yang begitu banyak melewati sungai Yordan. Itu sebabnya Tuhan menguatkan Yosua. Berkali-kali Tuhan menguatkan Yosua. Mulai dari Yosua 1. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena engkau akan memimpin bangsa ini dan membawa mereka masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Itu bukan satu kali. Lebih dari satu kali. Artinya apa? Yosua perlu dikuatkan kepercayaannya. Yosua perlu menguatkan kepercayaannya. Dan Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan. Dan pada waktu dia mau masuk melewati sungai Yordan, Tuhan sendiri berfirman, menguatkan lagi kepercayaannya. Supaya dia tetap teguh. Tuhan berkata-kata langsung secara pribadi, secara langsung kepada Yosua. Dia berkata bahwa pada hari ini aku akan membesarkan. Jadi Ibu Bapak, yang namanya untuk kita percaya itu harus terus dibangun. Tidak cukup satu kali kita percaya, oh Tuhan pasti akan menolong saya. Ada situasi keadaan tertentu mungkin saat situasi menekan. Kalau kita enggak membangun, kepercayaan kita itu bisa lemah. Harus terus dibangun, harus terus diulang lagi. Kalau Ibu Bapak tahu pesan ini diulang kembali, itu artinya kita sedang diingatkan lagi. Mungkin ada yang kendor, mungkin ada yang ragu. Tuhan pasti akan tolong saya lagi enggak ya? Apakah saya bisa enggak ya melewati pergumulan ini? Mungkin enggak ya? Nah itu yang Tuhan lakukan. Dia berfirman, dia menyatakan perkataannya. Menguatkan lewat perkataannya. Jadi penting Ibu Bapak. Bukan hanya perbuatan tapi perkataan Tuhan. Itu akan menguatkan kita. Nah, pada waktu kita menguatkan, pada waktu Tuhan menguatkan Yosua untuk tetap percaya bahwa di sana akan ada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan untuk memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Karena apa? Karena tanpa Yosua percaya, dia tidak bisa untuk masuk tanah perjanjian.
Ibu Bapak bisa bayangkan. Kalau pada waktu itu Ibu Bapak, para imam lagi ngangkut tabut perjanjian, dia penuh dengan keraguan-raguan. Gak ada percaya Tuhan bisa bangsa Israel bisa ngelewatin enggak ya? Bisa menyertai enggak melewati sungai Yordan ini? Kalau ada keraguan mungkin bingung. Ini harus dilangkahin apa atau harus segimana ya? Ada keraguan-raguan. Itu perkara Tuhan tidak bisa terjadi. Kedahsyatan Tuhan tidak akan dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Keraguan-raguan bisa menghalangi anak-anak Tuhan untuk melangkah maju ke depan. Situasi keadaan bisa membuat umat Tuhan itu ragu. Kalau tidak terus membangun kepercayaannya. Nah, di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan apa Ibu Bapak? Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah Ibu Bapak, jadi Tuhan pengen kita ingat akan perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Karena ini kunci. Kunci untuk kita berhasil. Kunci untuk kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Kata berhasil di sini Ibu Bapak, ketika saya pengen tahu gitu ya. Kata berhasil di sini didefinisikan artinya itu bisa berlari. Ya. Menyerbu, menyerang. Karena apa? Karena mereka punya perkataan Tuhan. Karena mereka apa? Merenungkan firman Tuhan. Mereka dibuat berhasil dan beruntung. Karena apa? Karena punya perkataan Tuhan. Mengingat perkataan Tuhan. Merenungkan apa yang Tuhan katakan. Nah sekarang kita punya enggak? Perkataan Tuhan yang kita ingat-ingat terus, yang kita hidupi terus. Berapa banyak dari anak-anak Tuhan yang tidak bisa menyerbu kekuatan musuh karena tidak punya perkataan Tuhan. Berapa banyak dari anak-anak Tuhan yang enggak bisa berlari lagi di tengah tantangan, persaingan yang begitu kuat di lintasan pertandingan. Gak bisa berlari lagi karena apa? Karena gak ada perkataan-perkataan Tuhan yang direnung-renungkan. Ini penting Ibu Bapak. Merupakan sebuah kunci untuk kita berhasil. Ingat apa sih yang Tuhan sampaikan? Apa sih yang Tuhan firmankan? Kekecewaan, kesedihan, atau sakit hati itu bisa Ibu Bapak terjadi dan kalau kita nggak mengatasinya itu bakalan membutakan karya Tuhan. Nah Ibu Bapak, jadi penting Ibu Bapak untuk kita mengingat perbuatan dan perkataan Tuhan. Nah sekarang kita sama-sama belajar Ibu Bapak, tindakan apa supaya kita bisa terus membangun percaya kita kepada Tuhan. Karena percaya harus terus dibangun, gak bisa satu hari, gak bisa satu bulan, tapi terus sepanjang kita mengikut Tuhan. Percaya kita harus terus bertambah-tambah lebih lagi. Nah, yang pertama yang saya mau memberikan tindakan apa untuk kita bisa membangun untuk kita tetap percaya. Salah satunya sangat mudah sekali Ibu Bapak. Sangat mudah sekali yaitu apa? Dengan memuji Tuhan. Pujian adalah sumber kekuatan
Ya. Dengan memuji itu artinya kita sedang mengungkapkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mengungkapkan kita sedang memperkuat iman kita, Ibu Bapak. Dan Daud ini pribadi yang luar biasa, Ibu Bapak. Tuhan sangat senang sekali kalau Daud memuji Tuhan. Karena apa? Setiap puji-pujian Daud itu selalu diungkapkan untuk sebagai ungkapan syukur bagaimana apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan Daud. Mazmur 103 ayat yang kedua dikatakan apa? Ya, Mazmur 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupa segala perbuatannya. Jadi Daud selalu ingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu dan Tuhan sangat senang sekali. Arti kata memuji Tuhan, ketika saya pengen tahu Ibu Bapak, itu artinya itu haleluya. Haleluya itu ada dua kata, halel dan ya. Halel itu artinya apa Ibu Bapak? Memuji, mengagungkan, merayakan dengan sukacita. Dan ya itu adalah kependekan dari nama Tuhan yaitu Yahweh, Yahweh. Jadi artinya Ibu Bapak, haleluya, puji Tuhan itu sorak-sorai, kegembiraan dalam memuji Tuhan. Teriakan akibat merasakan kehebatan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya percaya sekali Ibu Bapak, ketika kita memuji Tuhan, percaya kita akan dibangun, iman kita diperkuat. Jadi fokus kita Ibu Bapak bukan lagi pada masalahnya, bukan lagi pada sebaknya Sungai Yordan, bukan Ibu Bapak. Tapi kita fokus, wow, dahsyat Tuhan. Dan percaya ini dalam kita memuji Tuhan bisa kita lakukan Ibu Bapak pada waktu kita masuk ibadah di gereja. Puji-pujian dinaikkan, itu kita sedang dibangun iman percaya kita. Sekalipun mungkin keadaan kita lagi, seperti kayak begini ya. Tetapi kita semua dipaksa Ibu Bapak, sepertinya dipaksa untuk terus dibangun iman kita. Mungkin ada Ibu Bapak lagu-lagu tertentu ya, yang menguatkan kita ya. Sekalipun pada waktu itu kita dalam keadaan mungkin tertekan, kita diingatkan oleh pujian tersebut. Melihat keadaan tidak memungkinkan, tetapi kita terus diingatkan untuk memuji Tuhan. Dikuatkan pada waktu kita memuji Tuhan. Ada puji-pujian yang menguatkan kita ya. Ku percaya masih ada mujizat, ku percaya tanganmu masih bekerja. Sekalipun kita belum melihat, nggak melihat tangan Tuhan bekerja itu gimana. Tapi kita memuji Tuhan. Itu kita sedang dikuatkan iman kita. Wah luar biasa Ibu Bapak. Jadi jangan sampai lewat Ibu Bapak kalau lagi beribadah. Ayo kita sembah Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya Ibu Bapak ketika kita sungguh-sungguh. Itu bukan sekedar puji-pujian yang keluar dari mulut. Puji-pujian itu akan membangkitkan, memberikan sukacita, memberikan kemenangan pada kita. Kalau Ibu Bapak tahu Ibu Bapak ya, kalau Ibu Bapak pengen tahu Ibu Bapak ya, ibadah di anak-anak itu ibadah yang menyenangkan sekali Ibu Bapak. Dan saya anjurkan Ibu Bapak kalau yang lagi banyak penat-penat, lagi banyak pusing-pusing gitu, lihat bagaimana anak-anak memuji Tuhan. Luar biasa, dari pujiannya mereka dibangkitkan, belum gerakannya, belum kata-katanya, itu membangkitkan. Semua bersukacita, jadi mereka itu enggak sedih. Lihat Ibu Bapak, suasana yang berbeda, di mana anak-anak itu dibawa, diajak untuk melihat, nih loh Tuhanmu itu dahsyat, Tuhanmu itu luar biasa. Sekali-kali Ibu Bapak lihat ya kalau ibadah sekolah minggu. Waduh saya selalu senang, selalu sukacita Ibu Bapak. Nah itu
kita dikuatkan Ibu Bapak pada waktu kita memuji Tuhan. Dan yang kedua Ibu Bapak, untuk kita membangun percaya kita Ibu Bapak, yaitu apa? Dengan menceritakan perbuatan Tuhan. Cara efektif untuk mengingat perbuatan Tuhan adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena menurut survei ini ya, tahun 2017 ditemukan fakta bahwa dengan seseorang menceritakan, dengan seseorang membacakan dengan suara keras-keras, lantang, ya, itu membantu seseorang itu dengan mudah untuk mengingat. Kayak seperti kita lagi dulu kan belajar gitu ya. Belajar kita kan ada yang untuk mengingat itu ngomong. Apa yang harus supaya memori kita itu ingat gitu. Diomongin, diceritakan. Dikeluarkan kata-kata kita. Nah, kita sama-sama Ibu Bapak kemarin juga di Komsel ya. Di Komsel itu ada sebuah pertanyaan, sebutkan perbuatan Tuhan yang mana dalam perjalanan hidup Anda yang apabila Anda mengingatnya itu akan membuat Anda itu terbakar. Wow, si ini cerita. Ingat ya dulu. Ini satu lagi cerita lagi. Kejadian masa lalu diceritakan. Oh dia mengungkapkan. Itu dia sedang mengingatkan dirinya. Sedang mengungkapkan, oh Tuhan tuh itu dahsyat. Dan ketika ini cerita, itu cerita, yang satu cerita lagi, yang ini cerita lagi. Wow, itu semuanya dikobarkan Ibu Bapak. Bahwa Tuhan itu dahsyat, benar ya. Tuhan kamu itu dahsyat, Tuhan kita itu dahsyat. Dulu melakukan ini. Si ini cerita lagi, semuanya itu dibuat rohnya menyala-nyala. Itu salah satu cara Ibu Bapak paling efektif. Dan ketika mungkin kita dalam keadaan sedang tertekan, kita juga karena kita sudah menceritakan, bisa jadi dari teman yang lain, ingat loh, Tuhan dulu, Tuhan kamu yang kamu ceritakan, yang kamu dulu saksikan, itu Tuhan yang menolong kamu. Ingat. Jadi bisa mengingatkan. Lewat apa Ibu Bapak? Lewat kita mulai ceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mazmur 40 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan, kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan dalam jemaah yang besar. Saya mau membacakan dalam versi yang lain. Aku akan menceritakan kebaikanmu di hadapan jemaatmu yang besar ya Tuhan. Engkau tahu bahwa bibirku tidak pernah diam. Ini yang pemazmur katakan, bahwa dia akan terus menceritakan, itu sebabnya dia terus mengingat. Mengingat itu boleh menjadi sumber di dalam kekuatan, di dalam kehidupan dia. Nah, satu poin Ibu Bapak yang saya mau membagikannya, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita, bahwa kita harus terus membangun percaya kita dengan lakukan tindakan-tindakan memuji dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.